Iya. Baju kalau kena itu langsung rapi. Sobek dia. Ambil satu-satu. Gak pakai ini kah? Hah? Sudah enggak. Tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi 2 dari 10 korban pesawat ATR 42500 di jurang lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Selasa 20 Januari. Dalam dokumentasi video yang diperoleh dari Basarnas Makassar, terlihat korban telah terbungkus kantong jenazah ditarik dari dalam jurang menuju puncak gunung. Proses penarikan dilakukan menggunakan teknik grappling dengan medan terjal. Adapun evakuasi berlangsung di tengah guyuran hujan deras dan kabut tebal yang menyelimuti lokasi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Emba. Silahkan laporan Anda. Ya, baik, Anggra dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa saat ini proses evakuasi 2 korban pesawat ATR 42500 masih sementara berlangsung di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ada 2 tim yang dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi dengan teknik grappling atau penarikan dari bawah lereng jurang ke atas puncak gunung. Saat ini untuk korban pertama yang berjenis kelamin laki-laki sudah berada di Desa Lampeso, tepatnya di Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros nantinya jenazah akan dibawa ke RS Bayangkara untuk diperiksa tim DVI. Untuk korban kedua berjenis kelamin perempuan itu masih dalam posisi lereng Gunung Bulu Saraung, tepatnya di ketinggian 100 meter dari puncak gunung setelah diangkat ataupun ditarik dari kedalaman 400 meter. Proses evakuasi ini cukup menghambat tim evakuasi karena kondisi cuaca yang diguyur hujan disertai kabut lebat yang terjadi di kawasan lereng Gunung Bulu Saraung. Anggra. Baik rekan Emba, bisa dilaporkan teknik apa yang digunakan tim SAR dalam mengevakuasi korban dari jurang di lereng Gunung Bulu Saraung ini? Ya, untuk teknik penarikan korban ini menggunakan teknik grappling atau penarikan dari bawah lereng ke atas puncak, dari puncak lalu jenazah digotong ke jalur evakuasi, yaitu jalur ke Desa Lampeso, Kabupaten Maros. Baik rekan Emba, kemudian faktor apa saja yang menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban? Ya, untuk kendala utama yang dihadapi tim SAR ataupun tim evakuasi masih terkait persoalan cuaca, di mana sejak subuh tadi cuaca ekstrim melanda kawasan Desa Tempo Bulu, tepatnya di lereng Gunung Bulu Saraung ini. Dan pagi tadi saat tim SAR akan diberangkatkan ataupun pada saat apel, hujan lebat disertai angin kencang juga melanda lokasi atau posko dari tim SAR gabungan di Desa Tempo Bulu ini. Baik rekan Emba, kemudian bagaimana kondisi dan posisi korban kedua yang saat ini masih dalam proses evakuasi? Ya, untuk korban kedua saat ini posisinya masih di atas lereng Gunung Bulu Saraung, di mana berada di ketinggian 100 meter dari puncak gunung, setelah sebelumnya dievakuasi dari kedalaman 400 meter atau lokasi awal tempat jenazah ditemukan tersangkut di pohon di kedalaman jurang 400 meter. Baik rekan Emba, terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Baik, selamat sore. Update posisi jenazah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah jenazah pertama yang beridentitas laki-laki, sedang sekarang posisinya adalah di Desa Lemposo. Itu berada di Kabupaten Maros. Ini sedang dalam proses evakuasi karena sampai dengan desa yang terdekat, kemudian masih sampai dengan jalan utama itu masih kurang lebih 4-5 jam dengan berjalan kaki. Sedangkan yang posisi dari jenazah kedua yang beridentitas perempuan ini masih di lereng, tetapi yang kemarin itu di kedalaman 400 sampai dengan sekarang ini, sore hari ini sudah ada di ketinggian 100, tinggal 100 meter lagi ke puncak. Dan diharapkan itu bisa ditarik.
Artinya jenazah ini akan dievakuasi ke Maros, Pak ya, atau ke Tompok Bulu ini? Kalau yang jenazah pertama jelas ke Maros, karena itu sudah posisi di sana. Tidak mungkin lagi kembali ke sini. Tapi kalau yang di jenazah kedua yang masih ada di puncak, yang sedang kita tarik dari Kedalaman 400. kedalaman itu 400 tadi, ini yang tinggal 100 meter lagi, yang kita harapkan bisa kita turunkan di yang paling dekat, titik paling dekat. Paling dekatnya? Pada saat yang evakuasi. Paling dekat nanti kita belum bisa pastikan karena menunggu tim yang di atas. Karena kesulitan yang ada masih tetap terus karena kita ketahui bersama sampai dengan sore hari ini dari tadi pagi cuaca ini terjadi hujan yang cukup deras. Ya, tembusnya ke Camba. Untuk jenazah pertama. Bisa. Kita usahakan itu di Kampung Baru ya. Kampung Baru turun dari Kampung Poso ini ke Kampung Baru itu harus dengan berjalan kaki. Berapa jam itu? Kurang 4 sampai 5 jam. Dari Kampung Baru ini baru diangkut ambulans kayak. Ambulans sudah di-standby-kan di sana. Bisa digambarkan kondisi medan seperti apa sehingga sulit dievakuasi khususnya yang jenazah kedua ini. Jenazah kedua ini karena kita akan tarik yang kemarin kami sudah sampaikan informasikan dari tim SAR gabungan ini adalah karena posisi korban itu di lereng sedalam 400 meter. Menarikan saja sampai dengan tadi pagi hingga 100 meter masih tinggi, cukup tinggi. Tapi kita oleh semua tim yang ada yang tim evakuasi kita akan berusaha sekuat mungkin untuk bisa sampai di puncak. Jadi kemungkinan jadi dibawa ke sini. Saya belum bisa memastikan, tetapi kita sedang mencari titik paling dekat. Paling dekat untuk diakses mobil maksudnya. Pak, dengan kondisi fisik anggota yang seharian dilanda badai, apakah memungkinkan jenazah perempuan ini dibawa malam ini? Dari informasi yang kami dapatkan tentang anggota di sana, mereka tetap semangat. Tapi ya jelas masih kedinginan. Dengan kondisi hujan lebat dan juga pasti lelah, tapi kita tetap semangat untuk bisa secepatnya membawa jenazah. Jadi dimaksimalkan malam ini akan dibawa turun. Saya belum bisa menjawab karena kita melihat kan cuaca selalu berubah nih. Kita sama-sama sudah mengikuti di sini, tiba-tiba kita siap nih sekarang lagi terang ini, kita bisa lihat ternyata bisa berubah, itu tergantung. Kalau untuk korban lain apa sudah ada yang ditemukan lagi? Sampai sekarang tim pencari masih mencari. Kalau black box-nya Black box juga belum kita bisa temukan, tapi ada tim yang khusus untuk ekor. ke ekor. Dan itu posisinya juga harus menggunakan teknik rappelling. Artinya ekor ini ada di kedalaman juga, Pak. Ya, di lereng. Jadi Hari ini memang belum ada temuan korban baru gitu, Pak. Belum ada temuan korban. Tidak ada, tadi ada tim yang dari Kehutanan hanya menemukan serpihan-serpihan baru ya. Jadi penyisiran akan terus dilakukan ya. Pasti. Baju kalau kena itu langsung rapi. Sobek dia. Ambil satu-satu. Gak pakai ini kah? Hah? Sudah nggak ada. Mau dipasang ini? Ke mana? Ada handscool kita. Oke, biar ada kekuatan. Ada handscool. Ada lagi saya. Di tas. Oh, lagi. Sebelah. Hati-hati bang. Ini adik kamu pegangin situ. Dia. buat kata ikatan Ini kalau bisa di ujungnya, buat ikatan kita di ujungnya. Itu dulu, pikirin dulu. Lampan di pakai masker. Minimal bajunya itu bisa diidentifikasi. Hah? Bisa identifikasi dari bajunya. Itu kenal sama Ini pakai dinas ini. Hidra Pasopati. Dapat. Aman. Readingnya ini dilepas aja buat ingkatnya sekalian. Di atas gitu, Bang. Buat narik dulu, buat narik. Oke. Tunggu biar Ke kiri, ke kiri. Naik ke sini. Bantu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Otak mana? 1, 2.
Kalau langsung ke itunya aja, Pak. Ke sini ya. Itu dari posisi di situ. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.